Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Haryanto dan ini istri saya, Mbak Nia terkenalnya ya. Ini kami tinggal di Klaten. Kita nggak jauh dari Masjid Al-Aqsa Klaten, ya, kurang lebih 5 menit nggak nyampe. Nah, kebetulan kami juga buka rumah sehat ya dengan metode Pas Al-Kasau. Nah, di sini kami mau cerita awal kita mengenal Pas ya. Jadi pertama kali kita kenal Pas itu awalnya karena saya punya keluhan. Nah, keluhan ini sangat bikin saya gimana ya? Setiap hari saya kambuh, yaitu asma pernafasan saya. Nah, asma kurang lebih saya dari tahun 2009-2010 lah kurang lebih. Dan itu saya sering kambuh, bahkan bukan harian lagi, mungkin bisa setiap jam bisa saya sesak. Jadi agak gangguan, saya sensitif banget. Kena asap langsung kambuh, bahkan ketawa yang berlebih saya kambuh, bersin pun saya bisa kambuh. Nah, kebetulan waktu itu ada informasi kalau Ustadz Haris mau ke Klaten. Nah, saya nggak tahu waktu itu kalau ada Ustadz Haris itu siapa, nggak tahu. Nah, saya tahu diberitahu sama istri. Nah, akhirnya waktu itu dikumpulin di salah satu rumah teman. Nah, di situ saya langsung diterapi sama Ustadz Haris. Nah, kebetulan saya juga punya saraf kejepit. 2 minggu sebelum ketemu Ustadz Haris saya jatuh dari kuda. Jadi saya latihan kuda, jatuh. Nah, di situ saraf kejepit. Saya bangun tidur aja susah. Buat jalannya terasa, apalagi naik motor di jalan yang bergelombang. Udah terasa banget. Nah, di situ saya diterapi asma dan saraf kejepit saya diterapi langsung sama Ustadz, dan seketika saraf kejepit saya langsung Bismillah langsung sembuh ya. Jadi yang tadinya saya bangun dari jongkok aja harus gimana ya, harus pegangan. Nah, ini langsung seketika, alhamdulillah, benar-benar rasa saraf kejepit itu udah hilang. Nah, lalu untuk asma yang saya rasakan seketika itu emang nafas lebih plong ya, seperti apa ya, nafas lega banget. Terus akhirnya waktu itu saya dikasih gerakan PR namanya ya, PR untuk dilakukan. Waktu itu saya kasih engklek sama sit up, terus apa ya, suruh rutinnya itu sama jalan sama Ustadz. Saya suruh rutin maintenance, karena bisa jadi saya kambuh lagi kalau nggak mengerjakan itu. Saya rutinkan, alhamdulillah sampai sekarang. Dan habis itu selang kurang lebih berapa minggu waktu itu ya, itu ada pelatihan di Masjid Al-Aqsa, pelatihan pertama kali itu di Klaten. Saya sama istri juga ikut. Habis itu setelah 2 hari ikut pelatihan, nah setelah langsung itu praktek. Langsung kita nyari, ingat saudara ada yang stroke ya, kita ingat langsung kita datengin. Mau ngomongnya ini yang kesusahan. Mau ngomong, aduh gimana mau nerapkan kita pengusaha kuliner.
saya dulu jualan dawet ya kan. Cuman masuk tukang dawet mau terapi, apalagi stroke. Ngomongnya aja kita muter-muter dulu sampai akhirnya kita diizinkan. Coba saya pegang bahasanya kan, coba ini ya. Akhirnya kita mengerjakan. Nah waktu itu awalnya kaki nggak bisa gerak, nggak bisa diangkat. Nah kita kerjakan dengan dagdikduk, dengan ya bingung juga. Akhirnya bisa ngangkat. Oh kita seneng banget gitu. Tapi Bisa kita naik ngerjain tangga. berapa? 2 jam. Kita ngerjakan 2 jam. Ya habis itu jadi semangat. Jadi saya sama istri waktu itu selalu berdua kemana-mana, bahkan kita di perjalanan kita mampir masjid. Mampir masjid, Kebetulan Merapi. ketemu ibu-ibu yang waktu itu nggak Nggak bisa bisa jalan. jalan pakai tongkat, sholat aja sambil duduk ya. Coba kita deketin, tapi kita nunggu jamaah nggak ada dulu. Pulang dulu. Kita nggak pede. Jadi waktu masih kosong kita deketin pelan-pelan. Kita coba, alhamdulillah ada progres perbaikan, tongkatnya udah nggak dipakai. Nah dari situ terus habis itu kita ngumpulin dari teman, saudara ya. Jadi pas ada acara keluarga, arisan ya tapi kita panggil satu-satu di ruangan. Karena kalau di banyak orang kita nggak pede, nanti malah ngeblank ya. Itu sering kita lakukan. Nah mungkin ada cerita lagi yang menarik dari istri saya mungkin ya. Yes. Itu bagaimana Mbak? Kita apa yang Mbak pengalaman dengan Akaso ini? Oh ya, pengalamannya apa ya, amazing juga karena kami berdua memang sama sekali kan nggak ada basic ke sana seperti itu. Jadi awalnya dari suami yang tadi diceritakan, kemudian waktu itu Ustadz sampaikan bahwa Mbak Nia, Mas Tri, ayo belajar seperti itu. Akhirnya kita ikut belajar. Nah itu ketika dipraktekkan itu waktu itu kan kebetulan sepupu ya, yang awal pasien itu kan sepupu. Nah itu kok progres. Nah dari situ kita lanjut ke saudara yang lain, ada kasus hernia, masih om, jadi adiknya bapak dari suami seperti itu. Kemudian pokoknya saudara-saudara terdekat di lingkungan rumah itu kita terapi dulu seperti itu. Awalnya juga tidak langsung clear, namanya kita baru ini istilahnya apa, prinsip Progres. kita kan belum paham prinsip ngencenginnya gimana ya, ngendorinnya gimana ya, seperti itu. Pertama juga kenapa kita praktek ke orang dekat, karena mudah maintainnya seperti itu. Jadi awalnya ada saudara itu juga di awal-awal wah enak, habis itu kok susah BAB, wah rupanya kekencengan. Akhirnya kan kita maintainnya kan enak, nah itu kita terapi lagi, alhamdulillah habis itu sudah beres, keluhannya beres seperti itu. Jadi di awal-awal praktek itu kita masih cari pola gitu. Nah, sekarang mungkin udah berdua di rumah jauh ini udah berapa pasien yang ditangani dan Terus terang kalau untuk pastinya mungkin nggak fix yang berapa sampai rincian kepecahannya ya, tapi kurang lebih kita berdua itu ya mungkin di atas 5.000, mungkin 6.000 ada ya. Cuman kadang memang kita kerjainnya kan berdua biasanya. Cuman karena sekarang kesibukan, jadi kadang saya praktek, suami juga praktek sendiri seperti itu. Karena suami kan juga ikut di tim perintis gitu. Jadi untuk pasien yang wow sampai saat ini pun terus terang kami masih gimana ya, sudah 2 tahun mempraktekkan PAS, tapi tetap saja ketika ketemu yang wow gitu masih merinding, masih terharu. Kok seperti bisa itu ya? Kok bisa, Masya Allah seperti itu. Jadi seperti kasus beberapa hari lalu, jadi anak usia SMP itu jadi skoliosisnya itu ekstrim. Nah kita baru istilahnya berikan jurus, namanya kalau di PAS kan ada jurus hentak kaki. Di jurus hentak kaki beberapa langkah, paling hitungan mungkin 25 sampai 30 langkah. Kok dicek itu sampai orang tuanya pun terkagum-kagum, kitanya juga ikut merinding seperti itu. Kemudian anak-anak juga, anak-anak tadinya sudah diarahkan untuk operasi, nggak bisa BAB berapa hari, jadi memang dari bayinya nggak bisa BAB. Ketika kita terapkan ilmu PAS, biidznillah kok bisa kentut, kemudian BAB seperti itu, orang tuanya juga sampai nangis-nangis. Jadi kita itu juga kadang kita sendiri aja juga kaget gitu loh, Masya Allah. Ya sebenarnya banyak waktu awal-awal saya dampingin Ustadz Haris terapi ya.
Dulu kan sebelum tim perintis, Ustadz Haris langsung yang menerawih. Nah, Langsung. kita sebagai asisten. Nah, itu banyak banget kasus yang kita waktu itu kita bingung. Blank. Betul-betul blank. Tapi itu jadi ilmu juga. Bahkan pernah ada kasus ibu-ibu ya, itu kondisi datang itu pakai kursi roda dan bawa tabung oksigen ya. Jadi harus pakai oksigen terus. Duh, kita sudah bingung juga itu. Duh, ini mau diapain? Nah, sama Ustadz Haris langsung dicek saja dari kaki, terus dicek sama Ustadz Haris. Akhirnya apa? Disuruh baring ya, diangkat dengan masih pakai itu. Nah, sama Ustadz Haris hanya digerakkan satu gerakan waktu itu, progres langsung coba selang Dilepas. oksigennya dilepas. Seketika langsung bisa Lega. nafas. Memang belum plong 100% ya. Cuman artinya progres bisa lepas. Padahal itu kesehariannya nggak bisa lepas dari oksigen. Nah, akhirnya ditambahin lagi. Gerakan yang sama diulang lagi. Langsung merasa lebih nyaman. Nah, baru pasien tambah kekuatan kan, tambah nafasnya lebih lega. Nah, baru tambahin itu. Nah, itu yang sangat wow. Ada kasus lagi yang ibu-ibu saraf kejepit juga, waktu itu sudah terlanjur dioperasi ya. Nah, itu kita sudah nggak berani. Tapi sama Ustadz Haris Resiko dengan tinggi. pelan dan keyakinan penuh, kita yang bantu megang aja kita udah Deg-degan. takutannya ya udah keringet dingin. Tapi dengan keyakinan penuh, bismillah sama Ustadz Haris yang tadinya si ibu ini pakai kursi roda nggak bisa jalan, langsung jalan waktu Jalan. itu. Dan itu banyak saksinya. Kebetulan waktu itu pas ada pelatihan di Semarang dan itu nerapinya di atas panggung. Di atas panggung. Kebetulan kami berdua ya. Sering itu saya aja sampai bisik-bisik, ini tadi habis udah dengan keyakinan Ustadz Iya. tadi. Itu yang Masya wow. Allah. Dan sebenarnya banyak banget. Untuk teman-teman yang mungkin baru selesai habis ikut pelatihan, saran saya banyak praktek dan cari orang-orang sekitar yang sehat tapi punya keluhan. Karena hampir semua orang sehat yang kelihatannya sehat itu kalau ditanya pasti punya keluhan. Entah pinggangnya sering pegel, kakinya sering kesemutan. Ya, itu yang ringan-ringan saja dulu. Dan intinya tetap banyak praktek, banyak mencoba. Ya, terus kalau mau biar lebih pemahamannya lebih ini lagi, ya datang ke Kopdar ya, di situ nanti insya Allah ada murojaah, atau datengin teman-teman yang mungkin prakteknya sudah banyak, jadi semacam Buat murojaah referensi. atau magang lah ya, itu bisa. Seperti di kami di Mutiara Zahwa ini juga kita juga terbuka bagi teman-teman yang Mau belajar pengen boleh. belajar ya. Nanti kita sharing-sharing ya. Kalau ada pasien ya kita ini kita terapi bersama ya. Mungkin itu ya, tetap semangat. Insya Allah dengan pas kita sehat, keluarga kita sehat dan banyak membantu orang. Salam pas, tanpa obat, tanpa operasi, tanpa alat, tanpa jimat. Allahu Akbar.